sebelum memulai pembelajaran, Ibu minta kepada si Pia ya, Pia, untuk memimpin doa. Oke? Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Pia. Yang Ibu panggil namanya, angkat tangannya ya. Abigail. Hadir Bu. Hadir ya. Anggun Sabila. Hadir Bu. Aisyah Zahra. Hadir. Nah, juga kita semua diberikan kesehatan sehingga kita tetap bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti saat ini. Walaupun pembelajaran kita saat ini masih terbatas ya, kita juga tetap mematuhi yang namanya protokol kesehatan. Kalau minggu lalu materi kita itu mengenai apa? Ada yang maksudnya? Minggu lalu materi kita mengenai Sidang BPUPKI. iya mengenai sidang BPUPKI, mengenai perumusan Pancasila. Di samping KD pengetahuan dan KD keterampilan, ini juga ada yang namanya KD sikap spiritual dan KD sikap sosial. Nah, untuk KD pengetahuannya itu, IPK-nya itu ada dua. 1.4-nya mendeskripsikan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Untuk KD keterampilannya itu menjadi hasil analisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Harapkan kamu itu dapat menghargai jasa para pahlawan dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Ya, kalau minggu lalu itu kita bahas tentang BPUPKI, minggu ini kita bahas kelanjutan dari BPUPKI. Maka dibentuklah yang namanya PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kalau yang kemarin itu BPUPKI itu dibubarkan, maka digantilah menjadi PPKI. Kalau kemarin bahasa Jepang dari BPUPKI, coba apa Olip? Wah, belajar lagi Olip ya. Oke, coba angkat tangannya siapa yang tahu apa bahasa Jepang dari BPUPKI? Ya, iya. Iya, kalau bahasa Jepang BPUPKI, Dukuritus Jumbi Selesai. Kalau PPKI, Dukuritus Jumbi Dimulai. Iya. Apalagi Olip? Yang awalnya dibentuk BPUPKI masih sebatas peneliti ya, usaha kemerdekaan Indonesia. Nah, karena memang dianggap dan dirasa bahwasannya Indonesia ini pasti akan merdeka. Indonesia ini meyakini bahwasannya Indonesia ini negara Indonesia akan merdeka. Maka dibentuklah yang namanya PPKI. Nah, ini merupakan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Ini gambarnya. Anggotanya itu ada sebanyak 21 orang. Kota Hiroshima dan Nagasaki itu merupakan suatu tempat atau pulau di mana bangsa Jepang menyimpan yang namanya amunisi. Pokoknya alat-alat militernya itu disimpan di situ dan dibom atom oleh pihak sekutu. Ada yang masih ingat nggak? Itu tanggal berapa ya kejadiannya? Tanggal berapa? Kota Nagasaki dibom tanggal 9 Agustus 1945. Kota Nagasaki, satunya lagi kota Hiroshima. Tanggal 8 Agustus 1945. Coba ibu kasih gambaran. Tanggal 69 atau tanggal 89? Ya? 69. Iya, tanggal 6 dan 9 kota Hiroshima dan kota Nagasaki dibom atom oleh sekutu. Ayo coba kita kaitkan dulu ke sini ya. Dikatakan tanggal 6 kota Hiroshima, tanggal 9 kota Nagasaki. Tanggal 6 Agustus di sini ada tanggal 7 ya. Ada tanggal 7 Agustus 1945. BPUPKI dibubarkan Jepang pada 7 Agustus 1945. Kira-kira ada kaitannya nggak ya? Setelah kota Hiroshima dibom atom, ya kan, oleh sekutu, otomatis kekuatan Jepang agak sedikit terganggu ya pada saat itu. Ada dua paham pada saat itu. Ada yang namanya golongan tua dan ada yang namanya golongan muda. Sama sih, golongan muda ingin Indonesia cepat merdeka, maka diculiknya lah yang namanya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Jadi nama tempat penculikannya itu, nama tempat yang mereka diasingkan itu namanya Rengas Dengklok. Makanya sering disebut sebagai peristiwa Rengas Dengklok. Jadi karena tidak sepaham, sementara golongan tua itu karena sudah
3 orang 2 kelompok, 4 orang 1 kelompok. Bagian ini kesini aja ya. Bisa? Kalian dulu perhatikan. Di sini langkah-langkahnya bentuk kelompok menjadi 3 hingga 4 orang. Sudah ya? Selanjutnya diskusikan bersama teman kamu dalam kelompok mengenai pertanyaan berikut ini. Gimana? Nomor 3. Ada kesulitan di nomor 3. Jauh sebelum juga kan ya. Namanya jangan ditulis ya. Buat kelompok yang anggotanya tidak aktif itu tidak usah ditulis namanya. Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah semua? Sudah, Bu. Oke, jadi sudah bisa kita mulai untuk presentasi. Dimulai dari kelompok mana dulu yang bersedia untuk presentasi ke depan? Kami dari kelompok 1, Melisa, Nelson, Cynthia, Abigail ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Jelaskan mengapa peristiwa Renang Depok dapat terjadi. Peristiwa Renang Depok dapat terjadi karena golongan muda ini mempercepat memproklamasikan bangsa Indonesia untuk merdeka. 2. Mengapa isi sila pertama Pancasila dalam Piagam Jakarta diubah? Karena tidak dianggap mencerminkan Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia. 3. Jelaskan disertai pembuktian bahwa negara Indonesia menjunjung semboyan Bhinneka Tunggal Ika jauh sebelum Indonesia merdeka dan kaitkan dengan sidang PPKI. Dari kelompok lain, ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 1? Saya, Bu. Ya, coba Via. Apa hanya golongan muda yang ingin cepat-cepat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Iya, pertanyaannya bagus sekali ya. Dari kelompok 1 akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 3 tadi. Oke, sama dari perwakilannya. Oh iya, silahkan. Saya Ke sana, mereka yang bertanya. akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Sebenarnya golongan tua juga ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, tetapi dengan proses prosedur yang telah dibentuk dan dirancang, tidak ingin terburu-buru atau memaksakan kehendak. Oh iya, itulah jawaban dari kelompok 1. Bagaimana untuk kelompok 3? Sudah bisa diterima jawabannya? Ya, silakan dulu untuk ini juga. Ya, berikan upload juga lah ya untuk kelompok 1. Ya, jadi jawaban dari kelompok 1 juga sudah benar. Bukannya golongan tua tidak mau ya Melisa ya, tapi mereka itu lebih mengikuti prosedur ya, proses tidak tergesa-gesa dalam memproklamasikan kemerdekaannya. Itulah mungkin jawaban dari kelompok 1 yang sudah bisa dipahami ya dari kelompok yang lain lagi. Dari kelompok 2 juga sudah bisa ya dipahami ya. Oke, kalau seperti itu diskusinya sudah selesai. Untuk aktifan diskusi hari ini, pertemuan yang ini kurasa sudah lebih aktif daripada pertemuan minggu lalu diskusinya, karena semuanya sudah bekerja. Sudah ada nggak anggota kelompoknya yang nggak ada kerjanya? Ini boleh kembali ke tempat duduknya seperti semula. Kita hari ini Ibu akan memberikan soal. Soal di kertasnya, soalnya itu di dalam kertas ya kan. Minggu lalu seperti itu kalian kerjakan, kalian silang langsung, kamu silang langsung. Kalau minggu ini Ibu tes, Ibu coba dengan menggunakan aplikasi namanya Google Form. Ini linknya udah Ibu bagikan di grup WhatsApp kita. Bisa? Coba dimulai. Sini bisa? Oke. Sudah ya, sudah selesai ya. Jadi tahu nilainya sendiri? Tahu. Tahu? Ya. Jadi tahu kan? Langsung disebutkannya ya. Bangga dia dapat nilai lulus KKM ya kan guys. Siapa yang merasa tidak lulus KKM nilainya di bawah 70? Apaan nilainya Olip? 50. Aduh Olip. Sini 60. Tingkat lah lebih tinggi dari si Olip ya kan. Nah ini berarti minggu depannya harus bisa hanya tempat duduknya di Olip sama si Cindy. Yang lainnya di atas KKM ya? Ya lulus ya. Ucapkan terima kasih buat yang nilainya di atas KKM. Berarti tidak masuk remedial ya. Nah yang nilainya itu di bawah KKM itu ada remedialnya. Remedialnya apa? Nanti soal yang telah Ibu bagikan tadi di Google Form itu kamu tulis ulang ya. 80. Oh Zara, ayo kita beri aplaus kepada Zara.
dan merupakan satu kebetulan terjadilah pembohongan di musim ada Raja Saki sehingga Jepang menyerahkan Kasara kepada sekutu. Ada lagi pertanyaan untuk hari ini? Nah, untuk minggu depan, untuk minggu itu nanti kita kupas tuntas bagaimana sebenarnya semangat mereka pada masa itu dalam merumuskan yang namanya dasar negara. Bisa lebih baik lagi nilainya, yang sudah baik tetap ditingkatkan ataupun minimal dipertahankan, yang masih kurang baik tetap introspeksi diri ya buat Cindy sama Olive. Minggu depan ini akan ibu pisah untuk dulu. Kita dulu sebelum kita pulang. Teman kita untuk hari ini sampai di sini. Selamat siang, sampai jumpa minggu depan. Kita tidak salam-salaman ya. Oke, bisa dipersiapkan.